Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah para kekasih Allah kali ini akan mengangkat kisah tentang Abu Yazid al-Bustami. Kakek Abu Yazid al-Bustami adalah seorang penganut Zoroaster. Ayahnya salah satu warga terkemuka di Bustam. Kehidupan Abu Yazid yang luar biasa dimulai dari saat ia berada dalam kandungan. Setiap kali aku memasukkan secuil makanan tak jelas ke mulutku, demikian ibunya berkata, engkau akan bergerak-gerak di dalam perut dan tidak akan diam sampai aku mengeluarkannya dari mulut. Begitu waktunya tiba, sang ibu mengirimnya ke sekolah. Ia belajar Al-Quran dan suatu hari gurunya menjelaskan makna ayat dalam surat Luqman. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Kata-kata ini menggetarkan hati Abu Yazid. Guru, katanya sambil menaruh batu tulisnya, izinkanlah aku pulang dan menyampaikan sesuatu pada ibuku. Sang guru mengizinkannya pergi dan Abu Yazid pun pulang. Aduh Taifur, kata ibunya, mengapa engkau pulang? Apakah engkau mendapat hadiah ataukah ini kejadian khusus? Tidak Bu, jawab Abu Yazid. Aku mencapai ayat Allah memerintahku untuk mengabdi kepadanya dan ibunda. Aku tidak dapat mengurus dua rumah sekaligus. Ayat ini membuatku gundah. Entah ibunda yang memintaku dari Allah supaya aku menjadi milikmu seluruhnya, atau serahkanlah aku kepada Allah supaya aku dapat hidup sepenuhnya untuknya. Putraku, aku menyerahkanmu kepada Allah dan membebaskan engkau dari semua kewajibanmu terhadapku, kata sang ibu. Pergilah engkau dan jadilah seorang hamba Allah. Kewajiban yang semula aku anggap sebagai kewajiban paling sepele di antara kewajiban lainnya ternyata merupakan kewajiban yang paling utama, terang Abu Yazid belakangan, yaitu untuk berbakti kepada ibuku. Dengan berbakti kepada ibukulah aku memperoleh segala sesuatu yang hanya bisa dipahami lewat tindakan disiplin diri dan pengabdian. Kejadiannya sebagai berikut. Ini suatu malam ibuku meminta segelas air. Aku pun pergi mengambilnya, tetapi tak ada air di dalam gelas. Aku pun mengambil kendi, tetapi tak ada air juga di dalamnya. Lalu aku pun turun ke sungai dan mengisi kendi dengan air. Begitu pulang, ibuku sudah tidur. Malam itu sangat dingin. Aku terus memegangi gelas. Ketika ibuku terbangun, beliau meminum air dan memberkati diriku. Kemudian dia menyadari bahwa gelas itu membeku di tanganku. Mengapa engkau tidak menaruh gelas itu? Seru ibuku. Aku takut ibu terjaga saat aku sedang pergi, jawabku. Biarkan pintunya setengah terbuka, kata ibuku setelah itu. Aku berjaga-jaga sampai mendekati fajar untuk memastikan pintu setengah terbuka, dan agar aku tidak melalaikan perintah ibuku hingga akhirnya fajar pun tiba. Aku sudah begitu sering mondar-mandir lewat pintu. Setelah ibunya memasrahkan dirinya kepada Allah, Abu Yazid meninggalkan Bustam dan selama 30 tahun mengembara dari satu negeri ke negeri lain, melakukan disiplin diri dengan sholat malam dan berpuasa. Ia belajar di bawah bimbingan 113 guru spiritual dan memperoleh manfaat dari setiap pelajaran yang mereka berikan. Salah satu gurunya adalah Sadik. Ketika Abu Yazid sedang duduk di hadapannya, tiba-tiba Sadik berkata, Abu Yazid, ambilkan buku yang di dekat jendela. Jendela mana? Tanya Abu Yazid. Aduh, kata gurunya, engkau sudah berada di sini semalam ini dan tidak melihat jendela itu? Tidak, jawab Abu Yazid. Apa peduliku dengan jendela? Ketika aku berada di hadapanmu, aku memejamkan mata terhadap segala hal lain dan tidak datang untuk melihat-lihat. Jika demikian, kata gurunya, kembalilah ke Bustam, pelajaranmu sudah selesai. Abu Yazid mendengar bahwa di suatu tempat ada seorang guru besar. Abu Yazid pun datang jauh-jauh untuk menemuinya. Ketika sudah dekat, Abu Yazid melihat guru yang termasyhur itu meludah ke arah kota Mekah. Karena itu segera ia berbalik arah. Jika ia memang telah memperoleh semua kemajuan itu dari jalan Allah,
Ia tidak akan pernah melanggar hukum Allah, kata Abu Yazid. Dikisahkan bahwa rumah Abu Yazid hanya 40 langkah dari masjid dan ia tak pernah meludak ke jalan untuk menghormati masjid itu. Abu Yazid membutuhkan waktu 12 tahun untuk sampai ke Ka'bah. Ini karena setiap kali bersua dengan seorang pengkhotbah, Abu Yazid segera membentangkan sajadah dan melakukan salat sunnah 2 rakaat. Ini bukanlah serambi istana raja duniawi, terangnya, tetapi suatu tempat yang dapat dikunjungi orang setiap saat. Akhirnya ia pun sampai ke Ka'bah, tetapi pada tahun itu ia tidak pergi ke Madinah. Tidaklah pantas kunjungan ke Madinah dijadikan sebagai pelengkap saja, terangnya. Aku akan mengenakan jubah ziarah yang berbeda ketika mengunjungi Madinah. Tahun berikutnya ia menunaikan ibadah haji sekali lagi, mengenakan pakaian yang berbeda untuk setiap tahap perjalanannya. Sejak mulai di gurun, di sebuah kota yang dilewatinya dalam perjalanan, banyak orang yang menjadi muridnya. Dan ketika ia meninggalkan tanah suci, banyak orang yang mengikutinya. Siapa orang-orang itu? Tanyanya sambil menoleh ke belakang. Mereka ingin menemanimu, seseorang menjawab. Ya Allah, seru Abu Yazid, kumohon kepadamu janganlah engkau tutup penglihatan hamba-hambamu karenaku. Kemudian untuk menghilangkan kecintaan mereka kepada dirinya dan agar dirinya tidak menjadi penghalang bagi mereka, setelah selesai melakukan sholat subuh, Abu Yazid berseru, sesungguhnya aku adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku, dan karena itu sembahlah aku. Abu Yazid sudah gila, kata mereka, maka mereka pun meninggalkannya dan pergi. Abu Yazid melanjutkan perjalanan. Ia menemukan tengkorak yang bertuliskan tuli bisu buta. Mereka tidak memahami. Ia mengambil tengkorak itu sambil menangis mengecupnya. Tampaknya ini kepala seorang sufi yang melebur di dalam Allah, katanya. Ia tidak lagi memiliki telinga untuk mendengar suara abadi, tidak lagi memiliki mata untuk memandang keindahan abadi, tidak lagi memiliki lidah untuk memuji kebesaran Allah, dan tak lagi memiliki akal untuk merenungi bahkan secuil pengetahuan Allah yang sejati. Tulisan ini adalah mengenai dirinya. Suatu hari Abu Yazid melakukan perjalanan dengan membawa seekor unta sebagai tunggangan dan pemikul perbekalannya. Unta kecil yang malang, berat sekali beban yang harus dipikulnya, seru seseorang, sungguh kejam. Abu Yazid yang mendengar seruan ini berulang kali akhirnya menjawab, anak muda, bukan unta kecil ini yang memikul bebannya. Si pemuda mengamati apakah beban tadi benar-benar berada di atas punggung unta. Barulah ia percaya setelah melihat beban itu melayang 1 jengkal di atas punggung unta dan binatang itu tidak sedikit pun memikul beban. Maha besar Allah, sungguh luar biasa, seru pemuda itu. Jika kusembunyikan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya mengenai diriku, engkau mencelaku, kata Abu Yazid. Jika kujelaskan kenyataan-kenyataan itu kepadamu, engkau tidak dapat memahaminya. Harus bagaimana lagi aku menyikapimu? Setelah Abu Yazid mengunjungi Madinah, datang perintah kepadanya untuk pulang merawat ibunya. Ia pun pergi ke Bustam ditemani oleh serombongan orang. Berita kedatangannya menyebar di kota Bustam dan penduduk datang untuk menyambutnya. Abu Yazid tentu akan sibuk melayani mereka dan itu menghalanginya untuk menyegerakan perintah Allah. Ketika penduduk kota hampir sampai, Abu Yazid mengeluarkan sepotong roti dari lengan baju. Saat itu bulan Ramadan, namun dia berdiri di sana dan memakan roti itu. Segera setelah penduduk Bustam melihatnya, mereka berpaling darinya. Tidakkah kalian lihat, kata Abu Yazid kepada para sahabatnya, aku mematuhi sebuah perintah dari hukum suci, tapi semua orang berpaling dariku. Ia pun menunggu dengan sabar sampai malam tiba. Pada tengah malam ia memasuki Bustam dan begitu tiba di rumah ibunya, dia berdiri menyimak. Ia mendengar suara-suara ibunya berwudu dan salat. Ya Allah, jagalah dia yang terbuang, cenderungkanlah hati para syekh kepada dirinya dan berikanlah petunjuk kepadanya untuk melakukan hal-hal yang baik. Abu Yazid menangis ketika mendengarnya, kemudian dia mengetuk pintu. Siapa itu? Tanya ibunya. Orang yang terbuang, katanya.
Sambil menangis, ibunya membuka pintu. Penglihatannya sudah kabur. Taifur, katanya kepada putranya, apakah engkau tahu apa yang mengaburkan pandanganku? Itu karena aku telah sedemikian banyak meneteskan air mata sejak berpisah denganmu, dan punggungku bungkuk karena beban duka yang ku tanggung.